Jadi begini Bu, saya ingin ber-KB, ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Saya sudah memiliki anak berusia 2 tahun. Oke, baik. Jadi Bu, di sini saya akan membantu Ibu untuk menggunakan alat ini agar Ibu bisa mendapatkan informasi yang tepat dalam memilih metode KB. Nah, untuk konseling kita pada pagi hari ini kemungkinan memakan waktu kurang lebih 15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya Bu, apakah ruangan ini sudah cukup nyaman untuk Ibu? Iya, sudah cukup nyaman. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu di sini sudah berdiskusi dengan suami untuk pemakaian KB? Iya, sudah. Sudah ya. Ibu sebelumnya sudah pernah memakai KB atau belum? Belum pernah. Belum pernah ya Bu. Tapi suami setuju ya Ibu ingin menggunakan KB. Nah, Ibu sebelumnya apakah sudah mempunyai pertimbangan untuk menggunakan metode KB yang akan dipilih Bu? Saya tertarik menggunakan KB implan. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan memberikan informasi tentang KB implan ya Bu. Baiklah Bu, sebelum kita memulai konsultasi ini sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ini kan tujuannya ingin menggunakan KB implan untuk menunda kehamilan ya. Ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang KB implan Bu? Pas pengetahuan saya KB implan itu dipasang di lengan ya Bu. Ya, baik, benar ya Bu. Jadi ini saya akan jelaskan kembali alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk. Jadi susuk ini mempunyai 1 atau 2 kapsul plastik kecil yang diletakkan di bawah kulit di lengan atas. Nah, kapsul ini lunak dan tidak akan mengganggu atau mempengaruhi ibu jika nanti sudah dipasang. Kemudian kapsul tidak akan hancur di dalam tubuh karena kapsulnya itu bersifat lentur. Kemudian nanti jika setelah dipasang dia tidak akan meninggalkan bekas jika dicabut dengan benar. Kemudian pemasangan dan pencabutannya ini dilakukan oleh petugas terlatih dan dengan tindakan operasi sederhana. Nah, kapsul ini mengandung hormon progestin, hanya mengandung hormon progestin saja tanpa hormon estrogen. Itu ya Bu. Kemudian susuk ini dia sangat efektif hingga 3 sampai 5 tahun. Kemudian susuk ini dia bisa mudah untuk diberhentikan dan dikeluarkan kapan saja. Nanti jika sudah dilepas, ibu bisa kembali subur dengan cepat. Dia bekerja menghentikan ovulasi dan menebalkan lendir serviks. Kemudian bisa dipakai oleh ibu menyusui dan dipasang selama 4 minggu pasca persalinan, atau dapat dipasang segera apabila ibu memiliki keterbatasan terhadap akses pelayanan. Kemudian susuk ini aman bagi hampir semua perempuan ya Bu. Dia biasanya mempengaruhi haid. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang efek sampingnya. Tapi untuk kekurangannya, ini dia tidak melindungi ibu dari penyakit IMS atau HIV. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan perlindungan dari penyakit HIV atau IMS, ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom. Kemudian sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada ya. Kita lanjut dengan ibu yang tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi bawah kulit. Sebagian besar perempuan ini bisa memakai susuk dengan aman, tapi tidak diperbolehkan untuk ibu yang menyusui kurang dari 6 bulan atau ibu yang berkemungkinan hamil. Selain itu, tidak boleh pada ibu yang memiliki riwayat kesehatan seperti pernah terkena kanker payudara, penyakit hati berat maupun sakit kuning, minum obat TB ataupun infeksi jamur atau obat anti kejang. Kemudian dia mempunyai riwayat perdarahan melalui vagina yang
Gitu ya Bu. Iya. Lalu saya akan menutup luka di kulit ibu dengan memperban lengan tanpa dijahit. Nah, nanti kemungkinan setelah selesai dilakukan pemasangan itu, jika efek biusnya sudah tidak ada, ibu akan merasakan nyeri, bengkak atau memar selama beberapa hari. Kemudian ibu harus menjaga lokasi pemasangan agar tetap kering dan tidak lembab ya. Setelah 5 hari ibu bisa melepas perban yang saya pakaikan. Nah, kapan ibu bisa menggunakan KB ini? Jadi sebelumnya apakah ibu sedang haid? Iya. Nah, kalau begitu ini haidnya yang keberapa Bu? Hari keberapa? Hari ke-6. Kalau begitu itu ibu bisa dipasang KB ini sekarang, kemudian ibu nanti bisa melakukan hubungan seksual dengan suami setelah selesai haid. Selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu ibu ingat. Nanti kapsul itu harus segera dicabut sebelum 3 tahun ya Bu. Kemudian ini ibu bisa mencabut alat kontrasepsi ini kapan saja. Kemudian efek samping yang umum terjadi itu tetap tidak berbahaya. Ibu bisa kembali jika efek sampingnya bisa terasa mengganggu bagi ibu ya. Kemudian ibu seperti haid lebih banyak atau lama, sakit kepala berat, kulit kuning atau mata kuning, kemungkinan hamil, khususnya jika nyeri perut, infeksi atau nyeri berlanjut pada area pemasangan, atau mengalami gangguan kesehatan tertentu, itu ibu bisa kembali lagi ke sini. Nah, bagaimana ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai ini belum ada Bu. Apakah ibu tetap ingin menggunakan kartu ini Bu? Iya. Baiklah, kalau begitu saya akan menyiapkan surat izin konsennya terlebih dahulu ya. Iya. Baiklah, ibu bisa tanda tangan di surat ini. Sebelah sini ya Bu. Iya. Baiklah, kalau begitu saya ada yang ingin saya tanyakan. Ibu apakah mempunyai reaksi alergi terhadap obat bius sebelumnya Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu. Kalau begitu ibu bisa berbaring di bed dan saya akan menyiapkan alatnya